Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hari ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Pelajaran 3, Aku Anak Soleh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan anak-anakku sekalian membuka buku halaman 23. Ayo amati gambar berikut ini. Wah, susunya sedikit. Nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu, jawab anaknya. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jawab anak, jangan Bu. Nah, itu anaknya adalah anak yang jujur, yang tidak mau berbohong. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo kita pelajari hari ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita lihat, Ibu akan membacakan tentang anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluhan wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para langganan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air supaya kelihatannya lebih banyak, kata ibunya. Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi
Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari luar gubuk, padahal Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas, seperti ujian dan ulangan, tidak menyontek, dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanjaan. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Kegiatan anak-anak, insya Allah kamu bisa. Ayo baca kembali cerita anak yang jujur. Ibu, kemudian jawaban pertanyaan di bawah ini. 1. Apa hikmah dari kisah tersebut? 2. Apa keuntungan perbuatan jujur? 3. Apa kerugian perbuatan tidak jujur? Anak-anak, jawaban pertanyaan yang tadi ditulis di buku masing-masing. Sekian pelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.